Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok minggu depan, berarti ya hari Senin tanggal 16 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG ditutup naik 0,53% ke level kok 0,53%, 0,18% ya, ke level 7.812 naik. Cuman nggak terlalu tinggi. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini ya. Semoga aja bulan ini bisa nguji resistennya di 7.900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini cukup menarik untuk IHSG. Aslinya masuk cukup banyak ya di saham BBRI sebanyak 804,9 M, dan kalau nggak salah breakout ya, nanti kita akan cek. Selain di saham BBRI, untuk hari ini aslinya juga masuk di Telkom cukup banyak. Ini hitungannya 157,6 M ya, kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 387 M aja. Kemudian masuk juga di saham BRIS, Bank Mandiri, Brand ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing Adaro, aslinya keluar 315,7 M dan harga sahamnya turun 4%-an lebih. Selain di Adaro, untuk aslinya juga masih keluar di Antam. Kemudian secara Toga juga aslinya keluar 44,3 M. Harga sahamnya longsor cukup dalam ya hari ini. Ya kalau melihat sih hari ini aslinya berani masuk cukup banyak di saham BBRI. Semoga aja minggu depan IHSG masih bisa bagus ya. Kalau misal BBRI bisa terbang, kita ikuti aja untuk perkembangannya minggu depan. Kalau secara teknikal sih semoga aja masih bisa ini naik nguji resistennya di 7.940-an ya. Kalaupun turun untuk koreksi wajar, semoga aja sih seperti itu. Itu untuk indeks IHSG ya. Kembali lagi disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan coba lihat saham BBRI yang hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya secara teknikal ini mencoba breakout ya. Hari ini close di 5.300. Semoga aja besok minggu depan langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 5275, mulai ngejar 5.700 2550. Kalau kita lihat hari ini sih aslinya masuk cukup banyak ya, 800-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BRI hari ini yang akumulasi ada DX. DX-nya versi asing, 100% transaksinya buy hari ini di saham BBRI sebanyak 359,2 M. Selain DX, ZIU versi asing juga masuk cukup banyak, 190,8 M. BK, KZ, RX, AK versi asing juga masuk ya, net buy. Dan kalau kita perhatikan antara net buy sama nilai transaksinya itu nggak terlalu beda jauh. Jadi mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka yang lebih panjang ya, atau untuk investasi. Jadi kemungkinan untuk saham BBRI buat ke 5.700 nanti masih sangat mungkin. Semoga aja sih seperti itu ya. Kalau kita lihat yang keluar hari ini untuk aslinya ZB paling banyak 169,9 M, kemudian di CC net sell 37,6 M. Cuman secara keseluruhan ya ini di akumulasi asing cukup banyak. Untuk lokalnya net sell ya, sebagian retail pada keluar ini mungkin taking profit, ternyata malah breakout ya, karena aslinya masuk cukup banyak. Ya semoga aja sih untuk minggu depan ya mulai uptrend lagi, trend sideways-nya udah selesai dan mulai ngejar ini 5.750-an, mungkin seperti itu untuk skenario saham Bank BRI. Tapi misal turun lagi jebol di bawah 5.275 ya, itu kemungkinan sideways. Cuman kalau melihat aslinya hari ini masuk cukup banyak ya, harapan kita sih bisa langsung hijau ya dan konfirmasi breakout di atas 5275. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya di 5.700-an ya, 5.725 itu resistennya, dan supportnya 5.275 udah jadi support terdekat untuk saham BBRI. Jadi pantau aja, selama nggak jebol lagi di bawah 5275, kemungkinan untuk saham BBRI mulai uptrend ya, ngejar 5.700-an. Apalagi ketika sideways seperti ini kan juga asingnya nggak keluar ya, malah cenderung masuk. Jadi mudah-mudahan aja sih mulai uptrend. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, kalau mau entry ya
sebenarnya belum terlalu terlambat ya untuk saham BBRI saat ini, walaupun ini udah naik lumayan tinggi dari harga terendahnya. Karena kalau kita gunakan indikator moving average MA 200 ini lagi mencoba breakout sih. Ya, ini kan lagi mencoba breakout, misal besok bisa bertahan di atas 52, 50, 5275, yaitu otomatis mulai normal ya, mulai uptrend dan ada potensi naik pun juga masih tinggi ya. Kalau kita lihat historinya, biasanya Bang Beri itu jauh berada di atas MA 200, jadi target price-nya masih lumayan tinggi, masih ada potensi profit yang lumayan ya. Itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. BCA hari ini masih bertahan ya di atas 10.400, cukup bagus walaupun tadi sempat merah. Hari ini pun juga ditutup merah sih, ditutup minus 0,48% ya, karena tadi pagi di awal market untuk saham Bank BCA open gap bawah, turun, kemudian di trade naik lagi dan close di 10.425, paling nggak masih bertahan ya di area resistennya ini. Kalau kita lihat juga hari ini aslinya keluar atau masuk ini di saham BCA. Net sell 8 eman aja, jadi keluar cuman belum distribusi lah, belum terlalu banyak. Semoga aja harganya masih aman di atas ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 13 September untuk asingnya yang masuk ada yang akumulasi hampir seluruh transaksinya buy, yaitu RX versi asing sebesar 130,2 M. Selain RX ada juga ini AK net buy 71,4 M, BB, BK, YU versi asing juga net buy ya, walaupun untuk AK kemudian BK ini cenderung scalpingan hari ini di saham BBCA ya. Kemudian yang keluar cukup banyak ternyata untuk hari ini asingnya, yaitu KZ net sell 205,3 M, kemudian ZP net sell 95,1 M. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar ini nggak terlalu beda jauh sih ya secara nilai, cuman yang masuk sebagian retail ini XCC, XL, YP, XC, NI pada masuk di saham BBCA. Harga sahamnya nggak jadi naik ya, malah koreksi turun. Mungkin untuk besok sih, besok minggu depan maksudnya ya, hari Senin, ya mungkin lihat ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah ya kemungkinan masih cenderung sideways ya. Kalaupun turun semoga aja koreksinya nggak dalam-dalam banget, kalau IHSG masih dijaga. Dan kalau naik ya bagus sih, cuman kalau mau entry untuk trading untuk saat ini untuk saham BBCA kurang pas ya, kurang bagus momennya. Kalau masuk untuk investasi pun juga sebenarnya ya nggak ada masalah sih, cuman ya kurang bagus juga kalau misal belum punya posisi di harga bawah dan baru mau entry pertama kali sampai bisa, kurang cocok ya. Amannya nunggu koreksi dulu mungkin di pertengahan tahun atau ya ketika IHSG koreksi sih, soalnya hari ini kan IHSG lagi di atas-atasnya. Kemudian seperti BBCA, Bank Mandiri itu juga lagi mendekati harga tertingginya ya, berada di level itu. Jadi kalau mau masuk untuk jangka panjang agak beresiko nanti nahan floating loss ya di kemudian hari untuk jangka panjang. Walaupun nanti kemudian juga naik lagi sih, cuman kan rugi di waktu. Jadi mending yang belum punya posisi di saham BBCA, kalau mau entry untuk baru pertama kali bisa dipertimbangkan lagi ya. Soalnya ini udah di atas sih, walaupun masih ada kemungkinan naik ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham BBCA. Kalau melihat transaksinya hari ini mungkin untuk minggu depan ada potensi masih berarti di area resistennya ini ya. Oke, itu tuh saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini koreksi dikit untuk saham Bank Mandiri 0,34% ke level 7.275 ya. Secara teknikal kurang bagus, jebol di bawah 7.300. Nah, bukannya naik malah turun lagi ya ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat hari ini asingnya gimana di saham Bank Mandiri, net buy tapi nggak terlalu banyak, 36 M aja, dan hitungannya juga cenderung sepi. Nilai transaksinya 330-an M ya untuk sekelas Bank Mandiri hari ini cenderung sepi.
Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 13 September, ada yang distribusi untuk asingnya yaitu KZAK. Untuk KZ-nya net sell 90,6 M ya, nggak beda jauh sama nilai transaksinya, jadi cenderung distribusi, hampir seluruh transaksinya jualan. Yang masuk untuk asingnya BK, BB, ZB, masih ada yang masuk. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, yang masuk paling banyak BB ya. Dan sampai hari ini pun untuk BB masih tambah muatan terus di saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya sendiri net sell untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan mungkin masih ya kalaupun turun supportnya di sini sih 7075, mungkin masih cenderung konsolidasi ya. Nunggu BBRI naik dulu mungkin ya, kita lihat aja. Atau potensinya seperti ini sih, kalaupun turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 7075, itu masih cukup aman ya. Mungkin sideways seperti ini, tapi kalaupun turun ya tunggu di area support ini kalau mau nambah muatan ya. Kalau naik target price-nya di 7500. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry di tengah-tengah agak nanggung sih, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Lebih menarik masuk di saham Bank BRI sih sebenarnya, berhasil breakout, di asing masuk cukup banyak. Kalau di Bank Mandiri ini udah di tengah-tengah ya, jadi yang udah floating profit ya di hold aja kalau masih mau hold. Cuman kalau mau diamankan juga disclaimer, kemungkinan masih naik masih cukup tinggi ada ya. Untuk saham Bank Mandiri kita tunggu waktu aja, apalagi rupiah kan makin menguat ini, sekarang di level 15.300an ya kalau nggak salah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini juga nggak terlalu banyak pergerakan ya, di arah sini-sini aja, ditutup surplus 0,45% ke level 5.625. Secara teknikal masih berada di range area supportnya 5.500 dan resistennya 5.825. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 13 September untuk asingnya net sell untuk di saham Bank BNI sebanyak 26,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 13 secara keseluruhan sih nggak rame-rame ya, wajar ya, nggak ada yang akumulasi, nggak rame-rame banget kali sih, jadi harganya nggak kemana-mana. Yang keluar untuk asnya RXZP, R-nya versi asing, ZP-nya versi asing sih, cuma 3 M aja ya, didominasi ZP lokal ternyata yang keluar. ZP lokal net sell 9,4 M, RX versi asing net sell 67,9 M, dan yang nampung untuk aslinya CC ya, CC 100% buy. Coba kalau kita lihat dari awal minggu ini, yang pegang paling banyak BK, RX, tapi hari ini RX-nya keluar, kurang bagus ya untuk saham Bank BNI secara broker saham nya. Jadi mungkin untuk minggu depan ya lihat aja sih di awal market, kalau langsung merah tunggu di area support ini kalau mau nambah muatan ya. Cuman kalau langsung hijau target price-nya di 5.800-an, kemungkinan masih sideways seperti ini ya. Kalaupun naik ya ini target price-nya 5.800-an. Kalau mau entry yang baru mau masuk untuk saham BBNI ya agak nanggung sih di tengah-tengah ya. Cuman yang udah punya posisi di bawah floating profit dan mau average up nambah muatan ya disclaimer juga. Kemungkinan masih uptrend sih mudah-mudahan ya, selama rupiahnya terus menguat dan IHSG-nya juga masih bisa nguji resistennya, mudah-mudahan untuk saham BBNI bisa naik ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, selama nggak jebol lagi aja di bawah 5.500 secara teknikal aman. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini nggak terlalu banyak, malah koreksi ya, 0,69% ke level 2860. Naik sih, cuman tadi nggak tinggi-tinggi banget ya, di 2900-an aja, habis itu turun. Untuk resistennya masih di sini sih 2960 dan supportnya di 2780. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS hari ini tanggal 13, asingnya masuk, jadi semoga aja ini koreksi wajar ya untuk saham BRIS BRIS BRIS. Karena kalau asingnya masuk itu cenderung
uptrend untuk saham BRIS. Kalau kita perhatikan juga hari ini tanggal 13 sebenarnya ada yang akumulasi ya, YU, BB, APK, AK versi asing NetPay. Dan mereka didominasi asing, asingnya cenderung akumulasi, lokalnya jualan. Tapi lokalnya pun juga ada yang berani masuk cukup banyak, yaitu BB versi lokal ya 100% buy 17,2 M. Ya semoga aja hari ini koreksi wajar sih untuk saham BRIS. Jadi buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, floating profit, kalau mau nambah muatan lagi disclaimer, misal minggu depan naik, target price pertamanya di 2960. Kalau sekiranya berat buat breakout, kalau mau sebagian diamankan ya nggak ada masalah. Tapi kalau berhasil breakout, ya nggak menutup kemungkinan mulai uptrend lagi ya, mulai ngejar 3000-an, 3500 yaitu resisten selanjutnya cukup tinggi untuk saham BRIS ya, dan ini mulai mulai ngejar harga tertingginya waktu itu. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Semoga sih minggu depan bisa nguji resistennya di 5960. Breakout di atas itu bagus, cuman kalau gagal breakout ya kalau mau diamankan ya, yang udah floating profit takutnya koreksi. Nanti koreksi kan mending ambil lagi aja di harga yang lebih bawah. Oke, itu untuk saham BRIS. Mungkin untuk polanya atau skenario-nya akan naik dulu, ini nguji resistennya, berhasil breakout atau enggak, gagal breakout turun. Berhasil breakout ya uptrend. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Saratoga ya, yang hari ini turun cukup dalam setelah kemarin naik, gagal bertahan di atas supportnya 25.600, gagal bertahan itu ya, jebol close di level 2470, dan ini gap up-nya belum ketutup, tutup minus 10,5%. Ini disertai asing keluar cukup banyak, sebanyak 44,3 M ya. Daru turun, Saratoga turun, MTK juga turun ya kalau nggak salah tadi. Kita lihat untuk saham SRTG hari ini siapa yang distribusi. Ya secara keseluruhan didistribusi oleh asing ya, ini kelihatan sekali. BK, CC versi asing ini yang keluar. Untuk BK-nya net sell sebanyak 13,1 M, CC versi asing net sell sebanyak 15,8 M. Untuk besok sih minggu depan ya perlu hati-hati ya, apalagi ini yang masuk sebagian retail pada masuk di saham Saratoga. Hati-hati aja sih kalau misal masih turun atau masih merah di awal market, jangan buru-buru buat masuk ya, takutnya mau nutup gap kan berarti bisa ke 2300-an ya, itu agak lumayan dalam. Jadi mending lebih aman kalau langsung dibuka merah, tunggu area supportnya ini di level 2270-an ke atas ya, atau ya 2270 2300-an lah di area sini. Di bawah 2300 itu kalau misal minat masuk di saham Saratoga ya, semoga aja sih nggak jebol nih di bawah 2270. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Saratoga ya. Untuk skenarinya mungkin turun dulu ya, karena hari ini distribusinya cukup gede ya, tapi habis nutup gap mudah-mudahan mantul naik kalau emang trennya uptrend ya. Soalnya ini secara teknikal kan juga udah mulai uptrend, ini naik, sideways, breakout, naik, ini sideways lagi, ini naik. Oke, itu untuk saham Saratoga dan SRTG, dan mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.